Hai, balik lagi di channel Reviewan Mami Gwen. Kali ini kita mau review staycation experience kita versi Mami di Shangri-La Hotel Jakarta. Shangri-La Hotel sendiri, kenapa kita tertarik buat staycation di sini? Karena bukan hotel baru sebetulnya, cuman dia ada banyak banget kids activity. Dan Shangri-La ini adalah salah satu hotel yang terkenal di kolam renangnya yang benar-benar kids friendly. Kenapa kids friendly? Nanti kita bakal lihat detailnya di selanjutnya ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke basement parkir dulu. Ini adalah parkiran basementnya. Kita masuk ke basement setelah kita drop barang-barang kita di lobby supaya lebih gampang untuk diantar ke kamar. Nah, waktu kita masuk ke basement ternyata cari parkir di Shangri-La Hotel bener-bener gampang banget. Padahal kita staycation itu bener-bener di high season. Karena lagi musim libur lebaran. Jadi kita pikir wah kayaknya kok hotelnya sepi ya gitu. Bahkan pada saat kita mau masuk ke lobby nih kayak gini, kita masuk ke lobby pun juga nggak ada keramaian yang berarti. Jadi kita pikir kayaknya bener-bener sepi deh, padahal kita pikir bakal penuh banget. Dan ini kondisi tuh bener-bener jam 2 tepat karena kita nyampe sekitar jam 2 kurang 5 gitu. Nah, kita udah masuk, ini lorong kamar kita, terawat banget, bahkan sampai di liftnya pun kan banyak, Shangri-La tuh terkenal dengan ukiran-ukirannya ya, bahkan sampai di liftnya pun bener-bener banyak banget ukiran, itu bener-bener bersih dan terawat semuanya. Masuk ke kamar kita paling ujung. Dan ya seperti yang sudah terduga sangat terawat, bersih banget. Walaupun beberapa furniturnya nggak kayak yang bener-bener baru yang minimalis style gitu, enggak. Tapi bener-bener semuanya bersih dan terawat. Even bathtubnya bener-bener masih kinclong gitu kan. Jadi kita bener-bener nggak ragu-ragu banget buat pakai. Di sini dapat komplimen air minum dan itu benar-benar bisa unlimited karena malam-malam bahkan kita ditawarin untuk tambah air minum. Nah, pada saat kemarin kita staycation itu kita dapat yang view-nya ke kolam, jadi bagus banget. Di malam harinya pun juga bagus banget karena kayak city lights-nya kan banyak ya, banyak gedung-gedung tinggi gitu. Begitu sampai selesai check-in, istirahat sebentar, kita langsung ke area permainannya. Enaknya di Shangri-La ini yang salah satu menurut Mami berbeda kids friendly karena semua permainan atau semua pusat activity itu di satu area. Jadi kita pindah-pindahnya enak banget. Yang barusan itu adalah trampolin besar yang free access di dekat lapangan bola. Terus kemudian ada skuter, ada sepeda, itu semuanya free access dan anak-anak bisa sepuasnya main. Cuma memang kalau sore-sore mungkin sekitar jam 3 gitu masih agak panas ya. Tapi kalau udah menjelang jam 4 udah enak banget. Jadi udah bisa cobain bener-bener semua permainannya. Bahkan gak cuman trampolin doang. Kalau kita ke sisi yang satunya itu ada playground yang juga di dalam ruangannya. Nanti kita juga bakalan masuk buat review playground yang ada di indoornya. Nah, sebelum kita masuk ke area indoor, kita coba putar-putar dulu di sekitaran kolam renang. Kolam renangnya Shangri-La itu adalah salah satu kolam renang yang kids friendly banget menurut Mami Gwen. Kenapa? Soalnya tuh area kolam renangnya yang deket sama tempat duduk-duduknya itu bener-bener yang pendeknya gitu, yang gak terlalu dalamnya. Jadi kita yang nunggu tapi gak mau ikutan basah itu nyaman banget buat supervise anak-anak main di kolam renang. Dan kolam renangnya tuh luas dan bener-bener berasa bersih, padahal kolam renangnya outdoor dan banyak daun-daun gitu ya. Jadi biasanya tuh kadang di beberapa hotel lainnya masih ada aja daun-daun kering dan segala macam. Ini enggak, bener-bener
berasa banget totally bersih. Dan banyak banget kayak penjaganya gitu. Jadi yang standby di berbagai titik buat jagain kalau sampai ada kenapa-kenapa di pengunjung-pengunjungnya. Nah, kalau ini adalah spot yang primadonanya Shangri-La nih. Jadi seluncuran perosotan air gitu dengan banyak splash waternya untuk anak-anak yang besar cocok banget karena seru, dan bahkan anak-anak kecil pun juga bisa karena dia tetap ada yang perosotan kecilnya. Kita coba masuk ya ke area playground indoornya. Nah, waktu kita datang karena ini peak season dan lagi Idul Fitri gitu. Jadi Shangri-La bikin kids activity khusus free, setiap jam itu beda-beda. Nah, ini kita mau join activity yang dia kayak mewarnai gypsum gitu pakai kuas gitu. Jadi gue ikutan sebelum nantinya kita nunggu kering sambil main-main di si playgroundnya. Jadi seru banget. Nah, ini nanti kita dikasih kuasnya, dikasih cat, dan dikasih gypsum untuk diwarnain sama anak-anak. Jadi ini free entry dan semuanya boleh join. Nah, sambil nunggu gypsumnya kering, Gwen main-main nih, dan permainan itu cukup oke ya, maksudnya nggak sedikit juga opsinya. Jadi kayak ini salah satunya itu bisa main prosotan, ini versi yang ya nggak terlalu besar. Jadi bisa main prosotan, lewatin jembatan gitu. Nah, ini karena sejujurnya Mami nggak sangka ada playgroundnya yang cukup oke. Jadi gue pakai rok, nggak pakai celana. Ya cuman nggak apa-apa. Nah, ini ada juga yang lainnya nih. Jadi kayak ulet-uletan gitu. Terus gue bisa masuk ke dalamnya buat melewati si ulet-uletnya itu. Ada juga trampolin. Nah, ini juga lumayan besar trampolinnya dan ini di indoor. Menurut Mami untuk indoor playgroundnya suhunya enak banget. Jadi walaupun di luar panas banget, suhu di dalam indoor playgroundnya bener cocok. Jadi anak-anak nyaman. Nah, di sini juga sama ada perosotannya yang versi trampolin. Again karena nggak pakai celana jadi kurang enak ya mainnya. Jadi ya udah, karena jauh balik lagi ke kamar, sudahlah kita cuman nunggu untuk activity-nya tadi kering. Jadi ya ada kolam bolanya kecil, bisa lompat-lompat. Seru sih, so far enjoy dan cukup lama gue main di area indoornya ini. Nah, ini ada juga kolam bola yang lebih besar. Jadi kan kalau yang tadi di trampolin kan kolam bolanya kecil. Kalau ini kolam bola yang lebih besar. Jadi lebih seru, bisa naik dan lompat gitu kan ya. Dan bolanya juga masih terawat oke punya lah. Jadi nggak yang kotor-kotor gitu. Jadi masih oke. Nah, ini juga ada permainan lainnya. Jadi kayak slide gitu pakai mobil-mobilan. Yang ini juga seru dan semua lantainya itu ke cover sama material yang empuk. Jadi rasanya kalau sampai jatuh atau mungkin nggak sengaja jatuh masih oke untuk anak-anak. Oh iya, bahkan ada area beanbag untuk duduk-duduk yang nunggunya. Jadi itu juga adalah salah satu plus point menurut Mami di area indoornya. Nah, ini adalah activity kedua, sama ini juga free entry yang diikutin gue di Shangri-La. Jadi bener-bener activity-nya itu per jam. Jadi sebetulnya anak-anak bisa full entertain deh kalau nginep di Shangri-La. Nah, ini kayak fish feeding gitu. Ikannya nggak terlalu banyak, tapi tetap ya namanya anak-anak kasih makan ikan pasti seru-seru aja. Jadi gue tetap ikutan dan sebelum kita nunggu nggak terlalu panas untuk bisa lanjut ke berenang. Nah, ini sepeda tadi tuh, jadi sepeda itu disediakan gratis, kita bisa pakai aja, nggak cuma ada sepeda, ada skuter, dan bahkan sepedanya itu dengan berbagai size. Jadi berusia berapapun harusnya jadinya cocok karena sepedanya ada berbagai ukuran.
Jadi kita bisa puas main, dan area permainannya itu tadi yang Mami sempat sebut ya. Dia ada di dalam satu area, jadi seru. Nah ini dia udah mulai berenang, udah mulai sore, kolamnya juga makin rame. Kita main-main air di sini dan bener-bener seru banget. Bahkan orang-orang tuanya pun juga menikmati, dan tidak ada batasan umur untuk naik ke atas perosotannya. Jadi bahkan orang tua pun sebetulnya bisa aja main ke atas perosotannya gitu. Cuma memang banyaknya anak-anak sih. Udah selesai berenang, ini kita kasih lihat sedikit view malam dari kamar. Ini yang tadi sempat di-mention. Jadi view malamnya juga bagus banget, dan bahkan malam-malam masih sempat main ayunan gitu kan ya, bukan anaknya tapi justru orang tuanya gitu. Kenapa? Karena ayunannya besar, jadi dia beberapa ayunan yang dihubungin ke pohon gitu. Nah ini gymnya tuh 24 jam, jadi kita bahkan main lihat-lihat ke sini jam 10 masih ada yang olahraga, dan alat gymnya cukup lengkap. Dan setiap alatnya itu dia pasti ada beberapa, jadi gymnya oke banget. Bahkan ada juga timbangan yang proper, jadi gymnya bener-bener proper banget. Dan ini kondisi jam 10 malam tetap masih ada yang olahraga. Di area gym ini sebenarnya ada juga jacuzzi, massage dan lain-lain, cuman memang kita nggak bisa record. Nah ini adalah besokan paginya, jadi ada spot foto kebenaran karena lagi suasana liburan ya. Nah ini adalah tempat breakfastnya, jadi kita di restorannya. Ini masuk, kita udah langsung sebelah kanan ini pastry dan juga ada dessert. So far menunya Shangri-La itu beragam dan enak-enak banget. Kalau Mami sih terutama Indian foodnya, jadi cocok banget. Buahnya pun juga pilihannya oke dan semuanya fresh. Kualitas makanannya juga oke punya, jadi rasanya untuk di Shangri-La nggak boleh lewatin deh breakfastnya, harus bener-bener cobain. Nah ini adalah Indian food yang tadi sempat di-mention, jadi ada prata pakai kuah kari, kuah gulai, itu enak banget rasanya. Jadi benar-benar proper banget. Yang ini sih basic, jadi ya western biasa. Dia juga punya egg station di dekat western ini, jadi kita bisa order any kind of egg lah ya, sampai direbus doang pun juga bisa karena Gwen sukanya telur rebus. Nah di sebelahnya juga masih ada dessert macam-macam banget dessertnya. Terus sebelahnya lagi itu ada dimsum, jadi nggak cuman Indian food, ada dimsum juga. Ada bahkan tumis, masakan tumis ya yang rasanya sebenarnya nggak common sih di breakfast ya, tapi tetap ada loh, kayak daging balado gitu-gitu tuh ada. Nah ini dimsumnya, pilihannya sih ya basicnya dimsum ya, somai, hakau itu pasti ada. Ada cakwe, itu juga salah satu yang menarik karena jarang ya ada breakfast itu menunya cakwe gitu. Nah ini adalah beberapa opsi makanan lainnya seperti nasi goreng, Chinese food, dan berbagai macam, banyak banget sih, makanya nggak boleh lewatin banget breakfastnya di Shangri-La. Nah kalau yang ini adalah spotnya Indonesian food, jadi tumis-tumisan, terus kemudian masakan Padang bahkan ada di pagi-pagi hari ini, jadi bener-bener oke banget. Nah ini dia masakan Padang, jadi pilihannya beragam banget. Kalau ini adalah lontong kari, jadi ya hampir semua menu ada sih sebenarnya. Oh iya, yang lucu tadi itu ada gulai tikungan. Jadi kalau yang tahu di Jakarta kan terkenal tuh gultik gitu kan, gulai tikungan. Nah itu ada gulai tikungan. Nah ini ada buburnya juga enak. Jadi buburnya bisa pilih mau protein apa. Terus juga ada mie baso ya tadi yang sempat terlewat. Dan ini adalah section minum-minuman, dari kopi sampai jus ada semua. Jadi
recommended banget. Dan paling spesial itu sebetulnya adalah spot yang di tengah ini. Jadi yang di tengah ini tuh selain ada salad, ada sarapan buat bocil ya, susu dan segala macamnya. Yang spesial itu adalah yang sushinya. Jadi sebelah sananya itu ada sushi. Dia ada salmonnya, nanti juga ada cuplikannya ya untuk yang sushi. Nah yang ini pancake dengan berbagai pilihan madu. Jadi ada banyak rasa madu, juga ada yogurt yang bukan cuman plain yogurt gitu ya. Jadi dia udah dijadiin menu dessert lain. Terus juga ada di sini kayak station keju, lengkap deh pokoknya. Nah setelah breakfast kita masih bisa berenang 1 kali lagi. Cuman memang tipsnya berenang di pagi hari itu lebih dingin daripada kita berenang di sore hari. Jadi mungkin karena tempatnya outdoor dan di Jakarta kan kalau siang panas banget. Jadi sore itu kolam renangnya jauh lebih hangat daripada di pagi hari. Tapi pun walaupun begitu di pagi hari juga tetap seru dan nggak yang sampai dingin-dingin banget gitu. Jadi untuk anak-anak juga suhunya masih oke banget. Nah ini adalah kolam khusus anak-anak yang bener-bener dangkal banget gitu. So far kurang lebih itu review kita di Hotel Shangri-La. Mudah-mudahan bisa bantu jadi referensi yang mau staycation di Jakarta. Ini adalah salah satu yang recommended banget, terutama yang bawa bocil-bocil. Sampai di sini dulu reviewnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan boleh kasih tahu kita di mana lagi ya kita bisa staycation di Jakarta yang seru-seru. Sampai jumpa di episode selanjutnya.